Iya. Pak Supriyadi. Kemarin nomor berapa, Pak? 61. Hasilnya di Pak. Jadi
Terima
kita semua. Yang terhormat Bupati Kebumen Bapak Haji Arif Sugiarto SHMH, yang kami hormati Wakil Bupati Kebumen Ibu Haji Aristawati Purwaningsih SSTMM, yang kami hormati para pimpinan OPD terkait, yang kami hormati pimpinan PT Taspen Persero Cabang Purwokerto atau yang mewakili, pimpinan kantor BPJS Kesehatan Cabang Kebumen atau yang mewakili, Ketua PWRI Kabupaten Kebumen, Kepala SMK Negeri 1 Kuring atau yang mewakili, dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati dan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya sehingga kita dapat berada di sini pada hari ini Rabu 22 November 2023 dalam acara penyerahan tali asi bagi pensiun TNT 1 Oktober, 1 November dan 1 Desember 2023, penyerahan SK pensiun anumerta dan santunan JKK tewas, serta penyerahan SK pengangkatan PPPK tenaga teknis pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2023. Baiklah Bapak Ibu, mengawali kegiatan pada pagi hari ini tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada pemeluk agama selain Islam, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia Raya. Dilanjutkan Mars Kebumen.
hormati pimpinan BPJS, yang kami hormati Kepala Pimpinan Bank Jateng, yang kami hormati pimpinan TWRI, yang kami hormati para PNS purna tugas TMT 1 Oktober, 1 November, dan 1 Desember 2023, yang kami hormati para ahli waris penerima SK pensiun Anumerta, yang kami hormati para P3K teknis yang akan menerima SK baru, dan anak-anak kita di bawah Pak Selamat Pramono yang luar biasa di dalam mendukung acara ini tahun 2023. Maksud dan tujuan kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan BKPSDM terhadap PNS yang memasuki purna tugas maupun meninggal karena tugas, sehingga para PNS yang memasuki purna tugas atau meninggal karena tugas kesempatan kali ini, dan pada saatnya mohon berkenan kepada Bapak Wakil Gubernur untuk memberikan sambutan pengarahan sekaligus menyerahkan dari asing SK pensiun Anumerta beserta santunan 3 tewas dan penyerahan SK pengangkatan P3K teknis sebanyak 9 orang. Demikian yang saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oleh Ibu Wakil Gubernur, Bapak Asisten Administrasi Umum, Kepala BKPSDM, perwakilan dari PT Taspen Persero Cabang Purwokerto. Dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon izin Bapak Ibu, 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Kepada penerima untuk tetap berada di tempat. Dilanjutkan penyerahan nominatif pensiun Anumerta dan santunan JKK tewas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen. Yang pertama, 1 Matijan AMKL Puskesmas Ambal 2, 2 Saudara Kaliman, 3 Saudara Tri Kuswinardi SSMM, 4 Saudara Adi Danang Kurniantoro SPD, 5 Saudara Tandim SPD, 6 Halaman SPD SD. Kepada ahli waris dimohon untuk menempatkan diri.
Saudara Surip Hartono, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2. Saudara Ahmad Sirojuzzaman, Inspektorat Daerah. 3. Saudara Ahmad Nur Prasetya Ginanjar, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. 4. Saudari Sri Asih Rahayu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 5. 7. Saudari Risma Indrayani, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 8. Saudari Nurul Lintang Anggriani, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Dan 9. Saudara Ade Wahyu Distia, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Berkenan kepada Yang Terhormat Bupati Kebumen untuk menyerahkan SK. Dilanjutkan foto bersama. Satu, dua, tiga, sekali lagi. 1, Pak Basuki, Pak Muji Basuki dari PPRI bersama. Bapak Soli Solahudin dari BPJS Kesehatan. Bapak ahli waris DKK serta SK Purna Tugas Oktober, November, dan Desember, serta yang luar biasa anak-anakku dari SMA Negeri 1 Kebumen. Keputusan selain suaranya merdu, pakaiannya juga selalu rapi. Para hadirin, alhamdulillah kita sekarang sudah memiliki Mars dan juga himne Kebumen karya dari Pak Slamet, guru seni dari SMA Negeri 1 Kebumen. Tepuk tangan buat Pak Slamet. Syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka purna tugas dan juga pemberian aliasi kepada keluarga almarhum dari PNS kita yang telah mendahului. Semoga Allah memberikan keberkahan dan keriduan untuk kita di acara pagi hari ini. Para diri, marilah kita sejenak untuk para kepala mendoakan semoga para PNS yang telah melalui melihat kemuliaan dunia dan akhirat untuk dunia untuk keluarganya dan akhirat untuk beliau di lapangan kuburnya diberikan teman-teman surga yang kemuliaan Al-Fatihah. Terima kasih. Hari alhamdulillah semenjak kami memimpin Kebumen, konsep purna tugas ini ada di pendopo Kebumen ini. Pada sejatinya para PNS yang telah purna tugas ataupun yang gugur dan keluarga hadir tentunya telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tidak ada penghormatan yang bisa kita berikan lebih kecuali penghormatan secara kedinasan. Dan konsep daripada pelepasan purna tugas ini, yang alhamdulillah kita menggunakan konsep Pedampora, yang memang konsep ini ada di militer, TNI dan Polri. Jadi hal yang baik ini juga bisa kita adopsi, kenapa tidak? Karena kalau penghargaan kita berikan dalam bentuk materi, tentu ruhnya tidak akan sama dengan penghargaan ketika kita bersikap yang sangat
baik untuk para hadirin yang pernah tugas. Pedang ini alhamdulillah diawali dari teman-teman dari STPDN, dan sekarang alhamdulillah teman-teman STPDN sudah melakukan tugas di kewilayahan mayoritas, sehingga terjadi kekurangan dalam pelaksanaan pedang porang. Dan kita bekerjasama dengan SMK Puri. Kita tahu SMK Puri secara dedikasi, kita luar biasa di sana, dilatih oleh para guru-gurunya yang cukup baik. Ya, saya selalu berterima kasih kepada para sekolah, para guru dan juga anak-anakku dari SMK Puri yang alhamdulillah terus tahun ini melaksanakan pedang porang untuk pelepasan tugas, terutama pada SMK Puri. Saya sedang Bupati mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas semua jerih payah yang telah Ibu Bapak berikan dalam melaksanakan tugas, sekalipun esok pagi pensiun pun masih melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Pak Gunawan di mana ya? Ini beliau. Begitu kita pindahkan ke inspektorat, langsung umat, karena sekarang ini semua pengguna anggaran harus diperiksa. Ya, betul ya Pak Guru. Semua pengguna anggaran. Kalau tadinya hanya sampling, sekarang semuanya. Kita mengurangi daripada hal yang tidak diinginkan, sehingga kalau diperiksa secara internal, maka ada kebetulan secara internal. Jadi juga kesepakatan dari pemerintah dengan Kemendagri dengan alat penegak hukum, kemudian juga kita Bupati Kebumen, kita periksa semuanya. Jadi menjadi tantangan tersendiri. Alhamdulillah Gunawan Bidik awet nom, karena mikirin terus yang kampung-kampung. Walaupun istrinya juga luar biasa, yang sering menjadani saya untuk kegiatan-kegiatan budaya, pengenaan pakaian adat, ikuti Permadani. Ini salah satu kenangan saya yang luar biasa dan tak lupa. Tentunya banyak kenangannya. Ada Pak Pus misalkan. Ini Pak Pus yang ngajari saya bagaimana epidemiologi terhadap kesehatan. Pada saat itu saya wakil Bupati. COVID-19 yang pada saat itu belum ada yang merespon sama sekali di sisi selatan, karena di Purwokerto ada yang terkena, di Magelang ada yang terkena. Maka pada saat itu hari Jumat, kalau tidak salah, hari Jumat saya merespon rapat Prokopimda dalam rangka adanya COVID-19. Yang pada saat itu COVID itu makanan apa kita juga nggak tahu. Tapi ilmu-ilmu dasar ini yang sangat penting. Jadi saya dengan Pak Agus, yang penting bagaimana kita merespon kondisi ini, penyebabnya apa, penjelasannya bagaimana, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya saya sendiri pun terkena COVID. Dan Pak Agus mempersiapkan menemani. Kalau saya kena COVID yang pertama, alhamdulillah luar biasa berat. Yang pertama, kurang lebih 12 hari sembuh. Total saya kena COVID 5 kali. Nah, alhamdulillah. Dan saya langsung masuk ke rumah sakit. Dan memang kalau saya malas pakai masker. Jadi kalau pakai masker, kalau udah ada orang nggak pakai masker. Contoh yang nggak baik. Tapi karena saya pegah, ya alhamdulillah 5 kali kena COVID, alhamdulillah hari ini masih bisa berdiri. Jadi naik tangan saja. Alhamdulillah dari konsep awal tadi tumbuhlah ide gugus tugas pencegahan, ada zona hijau, kuning, oranye, merah, dan lain sebagainya. Sehingga penanganan di COVID di Kabupaten Kebumen insya Allah tidak gagap, karena kita jauh lebih siap. Kita kombinasikan antara ilmu kesehatan
ilmu kemiliteran, pos komando dan lain sebagainya. Ini saya terapkan betul. Nah, alhamdulillah sebelumnya saya di kepolisian di basicnya di Brimob itu pasukan. Jadi sistem komandonya itu insya Allah punya. Jadi kita satu sistem komando dan semua dengan berbagai macam tantangan. Apabila bisa kita mengatasi kekurangan oksigen yang pada itu sangat mengkhawatirkan, alhamdulillah kita mendapatkan bantuan dari Pertamina. Saat ini gede banget, ya bagus, sampai berlebih. Padahal kita tahu di Jogja sampai 60 meninggal dan lain sebagainya. Ambil kita dapat cukup banyak. Ya memang kesiapsiagaan daripada aparatur PNS kita ketika didadang atau digagap ini belum siap pada saat itu. Terus kita gaspol dan alhamdulillah sebenarnya bisa berjalan dengan baik. Dan yang terpenting adalah mengkolaborasikan semua rumah sakit. Kita kolaborasikan dari takut menjadi yang mana yang COVID. Wakilnya di rumah sakit. Jadi kalau pertama takut menerima pasien COVID, habis itu pemilik rumah sakit yang mana lagi yang kena COVID? Karena bayarannya gede dari negara. Gugur beberapa PNS kita pada saat itu ada yang suami istri gugur. Nah, ini sangat penting. Alhamdulillah seperti alat tes darah ketika yang lain belum punya, Kebumen sudah punya. Kolega-kolega saya membantu langsung dari China sana. Masuknya dari mana nggak tahu, yang penting masuk di Kebumen. APD yang lain belum punya, kalau masalah saya masih punya juga. Kita dapat cukup banyak dari kolega-kolega dan lain sebagainya. Ini beberapa hal yang pastinya sangat mengena di ketika kepemimpinan kami. Kemudian kemasyarakatan, salah satunya kita punya Pak Isom, dan juga Puri ya, Pak Puri pada saat itu ada beberapa kejadian di desa di sana, gejolak demokrasi antara yang puas dan tidak puas yang berkelanjutan, yang akhirnya salah satu kades harus berperkara sehingga gejolaknya nggak rampung-rampung. Alhamdulillah dengan tangan di Pak Aisom ini bisa terselesaikan dengan baik tentang dari semuanya. Contoh-contoh guru-guru, maaf, angkat tangan guru-guru. Nah, terima kasih guru-guru. Alhamdulillah sekarang sudah punya sertifikasi ya. Guru-guru banyak sekali yang dihasilkan SDM kita di kota-kota besar sana, yang merupakan wujud bagaimana mewujudkan SDM kita unggul. Kemarin saya ketemu Sekda DKI juga dari Kebumen, kemudian ada Sekjen Undang juga dari Kebumen dan sebagainya, cukup banyak. Tantangan sekarang dari guru salah satu adalah tentang anggaran untuk betul menjadi hal yang luar biasa. Tapi insya Allah saya selalu berbagi, saya sampaikan berbicara kita terhadap Pak Tuhan, insya Allah tidak ada masalah. Dalam adanya pungutan, sumbangan, hibah dan lain sebagainya, kan sudah ada di Permendikbudnya. Saya sampaikan silakan saja. Yang penting bukan pungutan. Tentang apakah itu pungutan atau sumbangan itu menjadi berbagai macam. Jadi Pak pastikan berbagai macam cara pandang itu yang panjang. Tapi bagi saya sih, yang mau melaksanakan statutur SMA pada nggak boleh. Saya bilang, gimana kalau SMA buatnya? Ya kalau kegiatan OSISnya mau, silakan saja.
Jangan kita kekang anak kita terlalu ketat ketika nanti dilepaskan di masyarakat secara mental ini belum kuat, jangan sampai ya kan, mereka belajar dari langsung dengan lingkungannya. Yang adalah bagaimana hatinya itu dikuatkan secara moral, maksudnya akhlak yang baik, dengan guru-guru ngaji dan sebagainya. Ini sangat penting dalam perbuatan ini. Dan itu terus saya sampaikan kepada para guru. Jadi tidak hanya kita mengejar cerdas secara IQ saja, tapi secara moralitas itu jauh lebih penting. Karena yang dilepas di masyarakat begitu tamat nanti, anak kita, penerus kita yang sudah terbiasa ditekan naik, insya Allah dia akan bisa melompat lebih tinggi. Kemudian alhamdulillah hadirin kemarin di Kabupaten Kebumen tahap mustahab kita selesaikan, dan kita memahami ya, tidak ada kesempurnaan di dalam melaksanakan tugas, tapi sepanjang kita berusaha semaksimal mungkin, bijakan kita adalah aturan dan semangat kita adalah semangat kebersamaan. Tidak ada hal yang berat untuk kita laksanakan. Banyak hal-hal yang telah diraih oleh para hadirin semuanya dalam melaksanakan tugas. Banyak sekali prestasi-prestasi yang telah ditorehkan, yang bukan menjadi prestasi pribadi, tapi prestasi oleh seluruh ASN kita, seluruh PNS P3 kita yang telah bekerja secara kompak, sehingga prestasi-prestasi secara nasional itu bisa kita wujudkan, terutama PNS. Salah satu yang baru saya terima hari kemarin, alhamdulillah secara pelayanan kita ranking 1 secara nasional. Ada 3 indikator di dalamnya. Pertama tentang pengadaan barang, yang kedua pelayanan umum di kecamatan, yang ketiga pelayanan kesehatan rumah sakit. Kemudian juga ada kreativitas daripada ASN kita yang alhamdulillah ini juga masuk dalam top 45. Jadi se-Indonesia hanya ada 45 yang inovasinya dipandang sebagai inovasi pembaharuan dari Puskesmas Kebumen 2. Dari sini bahwa kerja kita jangan terus kita berpikir apa yang ada di buku saja, kita harus berani potong buku, tetapi yang penting pijakannya sangat ada, KPPS-nya ada, dan lain sebagainya. Itu beberapa hal yang kami sampaikan. Mudah-mudahan para hadirin yang bertugas pada ada iklan kelewat. Nampak dulu, kayak sini ada rugi. Ya alhamdulillah para hadirin, semenjak kami hadir untuk masalah reward and punishment ini betul-betul saya lakukan. Walaupun dia mudah, kalau berprestasi ya insya Allah akan kita berikan reward secara jenjang jabatan. Dan alhamdulillah tidak ada permainan uang di dalam jabatan, tidak terdengar sedikit pun. Memang terkadang dipandang mengagetkan, sedikit-sedikit mutasi, Ada 2 dinas yang saya lakukan untuk efisiensi, itu pun masih banyak kekosongan. 1-2 pensiun
Kalau di level atas kita geser, maka yang di bawah itu gesernya cukup banyak. Nah, ini biasanya ditunggu dulu begitu banyak, baru dilakukan perombakan. Kalau kami tidak, kosong isi, kosong isi. Tidak usah tunggu banyak baru diisi. Mungkin yang mengagetkan cara pelantikan yang membuat seolah-olah cepat sekali dilaksanakan oleh tim berzakat, yang pasti sebelumnya sudah dicek betul ini ASN seperti apa dan lain sebagainya. Dilaksanakan tim berzakat hari ini pagi misalkan, selesai siang pelantikan, selesai siang sore pelantikan, selesai sore malam pelantikan. Kenapa harus seperti itu? Kami berusaha semaksimal mungkin mengurangi hal-hal yang tidak baik. Begitu selesai, bisa jadi di tukang ketiknya, bisa jadi di tukang fotokopinya, dan lain sebagainya. Namanya ada transaksional. Nah, ini yang kita hindarkan. Pokoknya kita berikan yang terbaik masalah tentang jabatan kepada teman-teman PNS yang ada. Alhamdulillah ya Pak Kirlong ya, bisa menjadi sekau dan lain sebagainya, pasti banyak yang kita berikan sampai di eselon 2 pun. Sekarang kalau kita lihat banyak tenaga muda yang bisa langsung ke eselon 2. Saya pastikan setiap ada open bidding ranking 1 itu langsung saya ambil. Memang ada 3 orang yang akan dikirim ke Pak Bupati, nilainya sudah ada. Jadi ranking 1, ranking 2, ranking 3 itu nilainya sudah ada. Bupati memilih manapun boleh secara aturan, atau Bupati menambahkan di terakhir adalah wawancara. Ya Pak Amin, saya tidak usah wawancara, itu sudah di wawancara oleh tim, pinteran tim, isinya dokter profesor. Nah, saya dokter aja belum, mungkin insya Allah lebih hebat tim itu. Cukup saya lihat nilainya yang terbaik dengan saya. Nah, begitu diambil langsung dikirim ke ASN, turun langsung saya lantik, nggak perlu lama. Sekarang ada pembimbing alam bedah. Mudah-mudahan banyak yang mendaftar sehingga nanti akan terlihat yang terbaik seperti apa. Kalau ada 3K, alhamdulillah, sesulit apapun keuangan kita, salah satu kita juga mewujudkan kehadiran ASN kita mengangkat P3K banyak sekali. Memang kekurangannya masih jauh lebih banyak. Ini salah satu ikhtiar. Sehingga pembangunan yang pastinya yang diharapkan jalan semua bagus, hanya terkendala. Di bawah salah infrastruktur, insya Allah kita akan terus menerus dilakukan. Alhamdulillah di tahun ini kita diberikan banyak sekali untuk pembangunan jalan oleh Pak Presiden. Ini seperti jalan Dedes, jalan Karangbolong, Sandal Gede. Ini salah satu yang diberikan Pak Presiden di tahun ini. Sebelumnya juga ada SPU unit dengan Pak Presiden. Jadi beliau orang Kebumen, dia juga memberikan banyak untuk Kebumen, yang mudah-mudahan kita yang menerima manfaatnya juga pandai untuk bersyukur. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas pengabdian Ibu Bapak untuk Kabupaten Kebumen, khususnya untuk kemajuan Kabupaten Kebumen, mewujudkan Kebumen yang sejahtera, mandiri, berakhlak bersama rakyat. Terus jadikan Kebumen adalah rumah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bupati Kebumen. Selanjutnya acara pedang pola. Yang keempat Bapak Gunawan Widi Wibowo SE, yang ke
Amin. Tolong, jebol! Out! Henti! Out! Odop kanan, odop kiri, out! Pasukan, kudus, pedang! Mulai! Lapor, prosesi pendapora siap dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Kali-kali mana?
dulu bukti kuaya. Oh iya. Ya foto. Pun nangarin mana jadi masjid. Harus apa? Sing pada. Kami ke sing. Nang Aisa, sing Aisa barang kan. Jadi apa? Pada foto nang ana. Orang nang kene. Yang di foto. Ah masjid ke. Foto beresin. STPL. Di Badrin di. Foto nanti. Paling kun pulang kono lah. Itu baru tahu. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Hadap, kanan, hadap, kiri, gerak. Jalan, di depan. Gerak. Maka, tegap, maju. Jalan. Langsung masuk ke sini, bikin formasi foto. Ya. Maka biasa, jalan. Ya. Oke. Istirahat ya, istirahat. Oke, di bawah ada, di bawah ada. Satu lagi. Pernapasannya. Bisa. Masih gerak. Masih gerak.